Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-76. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Rambatan benar-benar telah terlempar, bahkan berputar sekali di udara dan jatuh terbanting di tanah. Darpati yang kemudian berdiri bertolak pinggang memandangi Rambatan yang kesakitan. Anak muda itu memang berusaha untuk bangkit dan berdiri, tetapi punggungnya terasa nyeri. Dalam pada itu adalah di luar dugaan bahwa seorang di antara kawan Rambatan telah meloncat menyerang dari belakang. Darpati pun sama sekali tidak menduga. Sementara itu, Manggada dan Laksono berdiri pada jarak yang cukup jauh karena mereka telah mengajak Winih menepi. Dengan demikian maka serangan kaki itu langsung mengenai punggung Darpati. Darpati terdorong dengan derasnya beberapa langkah dan bahkan jatuh terjerembab. Tetapi Darpati memang tangkas. Ia tidak tersuruk dengan wajahnya membentur tanah, tetapi Darpati justru melingkar dan jatuh pada pundaknya dan bergulung beberapa kali. Dalam sekejap Darpati sudah berdiri tegak, keningnya nampak berkerut, sementara sorot matanya memancarkan kemarahan yang menyala di dadanya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Pengecut kau! Kau serang aku dari belakang, justru saat aku memberikan kesempatan kawanmu bangkit. Karena itu, maka kau akan menerima akibat dari perbuatanmu itu." Anak muda yang telah menyerang Darpati dari belakang itu mundur selangkah. Sorot mata Darpati memang membuat jantungnya bergetar. Tetapi karena ia tidak sendiri, maka ia pun berpaling kepada kawan-kawannya agar mereka pun ikut bertanggung jawab. Sebenarnya lah bahwa kawan-kawannya memang tidak membiarkannya melawan seorang diri. Bahkan Rambatan yang punggungnya terasa nyeri itu pun sudah siap untuk berkelahi. Darpati menyadari bahwa ia harus melawan 5 orang sekaligus, tetapi ia sama sekali tidak tergetar hatinya. Manggada dan Laksono yang melihat Darpati harus berhadapan dengan 5 orang itu tidak dapat tinggal diam. Betapapun mereka ingin berbuat sebagaimana Kiai Gumroh tanpa menunjukkan kemampuannya kepada orang-orang padukuhan itu. Namun mereka tidak akan dapat berdiam diri melihat Darpati yang berusaha melindungi Winih harus bertempur seorang diri. Tetapi ketika Manggada dan Laksono melangkah maju meninggalkan Winih sendiri, Darpati itu pun berkata, "Jangan tinggalkan gadis itu sendiri. Biarlah aku selesaikan anak-anak yang tidak tahu diri ini." Rambatan dan keempat kawannya itu mulai mengepungnya. Rambatan yang punggungnya masih terasa nyeri itu pun berkata, "Kau akan menyesal, anak yang sombong." Tetapi Darpati tertawa. Katanya, "Aku tidak akan pernah menyesal menginjak kepala cecurut yang licik."
Rambatan memang merasa terhina sekali. Ia pun kemudian memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk segera menyerang. Kelima orang itu memang serentak menyerang, tetapi Darpati memang benar-benar seorang yang tangkas. Ketika kelima orang itu menyerang, maka Darpati nampaknya memang tidak menghindar. Tetapi orang-orang yang sedang berkelahi itu nampak berputaran, berbenturan, dan kemudian seakan-akan tidak dapat diikuti lagi apa yang terjadi karena mereka saling berbaur seakan-akan hanya sekedar dorong-mendorong. Tetapi yang mengejutkan kemudian adalah kelima orang itu seakan-akan telah terlempar dan berjatuhan terbanting di tanah. Apa yang terjadi? Bertanya Manggada di dalam hatinya. Demikian pula Laksono itu memang menjadi heran melihat peristiwa itu. Kelima orang anak muda yang dipimpin oleh Rambatan itu ternyata telah mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesulitan untuk bangkit berdiri. Badan mereka terasa sakit. Tulang-tulang mereka bagaikan menjadi retak. Apalagi Rambatan sendiri yang nyeri di punggungnya masih terasa, ditambah lagi dengan perasaan sakit yang menyengat pundak dan lambungnya itu. Bahkan nafasnya pun seakan-akan menjadi sesak. Darpati berdiri tegak di antara tubuh yang terbaring dan menggeliat kesakitan. Namun ternyata ia masih marah kepada anak muda yang menyerangnya dari belakang. Digapainya baju anak itu dan ditariknya berdiri. Dengan geram Darpati berkata, "Nah, sekarang aku ingin membalas. Aku ingin menyerang punggungmu dengan tendangan sekuat tenagaku." "Jangan!" Anak itu merengek. "Aku minta ampun." "Aku mengampuni kawan-kawanmu, tetapi karena kau licik, maka aku tidak mengampunimu." "Ampun, aku mohon ampun." Anak itu menangis. Tiba-tiba saja Darpati mendorong anak itu sehingga jatuh. Namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, "Kau benar-benar licik. Kau serang aku dari belakang. Sekarang kau menangis sehingga aku menjadi iba." Darpati kemudian meninggalkan anak-anak muda yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa itu. Bahkan Rambatan masih saja mengerang kesakitan. Sambil mendekati Winih, ia pun berkata, "Marilah, aku antar kau pulang, Winih." Winih tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih, aku hanya merepotkan saja." "Tidak," jawab Darpati, "itu sudah menjadi kewajibanku." Winih tidak menjawab lagi, tetapi ia pun kemudian melangkah bersama Darpati menuju ke padukuhan sebelah. Sekali Winih masih berpaling kepada Rambatan dan kawan-kawannya, namun kemudian ia melangkah semakin jauh. Manggada dan Laksono berjalan di belakang mereka. Di sebelah Rambatan yang berusaha bangkit, keduanya berhenti. Tetapi keduanya juga tidak berbuat sesuatu, karena keduanya pun segera melanjutkan perjalanan mereka, mengikuti Winih yang berjalan bersama Darpati. Di belakang mereka pada jarak beberapa langkah, Manggada berkata, "Orang itu ternyata seorang yang memiliki kelebihan. Iya, hanya orang berilmu tinggi yang dapat berbuat seperti itu." Jawab Laksono, "Siapakah orang itu sebenarnya? Orang itu sengaja mencegah kita melibatkan diri dalam perkelahian itu. Apakah ia mengetahui bahwa kita sengaja menyembunyikan sedikit kemampuan yang kita miliki ini terhadap anak-anak muda padukuhan ini?"
Atau ia ingin menunjukkan kepada Winnie bahwa ia memiliki ilmu yang tinggi? Atau maksud-maksud yang lain lagi? Desis Manggada. Laksono mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menjawab. Perhatiannya tertumpah kepada Winnie. Ia tentu ingin menunjukkan kepada gadis itu bahwa ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Dengan mudah, ia dapat mengalahkan 5 orang anak muda termasuk Rambatan, anak muda yang ditakuti di seluruh padukuhan. Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia sempat berguru pula. Katanya, sudahlah, biarlah orang itu menjadi seorang pahlawan bagi Winnie. Kau tidak usah menyesal. Hei, Laksono justru berhenti melangkah. Manggada pun berhenti pula. Namun Laksono pun kemudian berkata, bukankah Winnie itu adik kita? Manggada tertawa. Laksono pun kemudian tertawa pula. Demikianlah mereka berempat menyusuri jalan padukuhan di sebelah bulak yang tidak begitu luas itu. Ternyata Darpati yang mengantar Winnie tidak menjadi canggung ketika Winnie mempersilahkannya untuk singgah pula. Kiai Gumroh, Ki Praworo dan bahkan Nyi Praworo telah ikut menemui Darpati yang menyerahkan Winnie kepada kedua orang tuanya itu. Darpati pun telah menceritakan apa yang telah terjadi atas Winnie di jalan bulat yang meskipun tidak begitu luas, tetapi jalan memang agak sepi. Demikian pula tidak nampak para petani berada di sawah mereka. Terima kasih, Ngger, berkata Kiai Gumroh. Angger telah menyelamatkan cucuku. Jika saja Angger tidak membantunya, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat melepaskannya dari tangan Rambatan itu. Darpati tertawa. Ia bukan saja tertawa atas pujian itu, tetapi sebenarnya lah ia mentertawakan Kiai Gumroh karena Darpati sebagai bagian dari kekuatan Kiai Windukusumo sudah mengerti bahwa Kiai Gumroh adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Bahkan ketika ia bertemu dan berbicara dengan Ki Praworo, Darpati itu pun menduga bahwa anak Kiai Gumroh itu tentu juga seorang yang berilmu, meskipun seandainya tidak atau belum setinggi ilmu Kiai Gumroh. Untuk beberapa lama Darpati berada di rumah Kiai Gumroh. Winnie sendiri yang ikut menemui Darpati bersikap sangat ramah. Setiap kali nampak senyumnya menghiasi bibirnya. Ia berbicara panjang, namun terasa nada bicaranya bahwa Winnie adalah seorang gadis yang lugu. Tetapi apakah tersirat perasaan lain pada nada bicaranya selain ungkapan terima kasihnya dan pendapatnya yang serta-merta saja keluar dari mulutnya? Namun akhirnya setelah meneguk minuman yang dihidangkan baginya serta sepotong ketela pohon rebus, maka Darpati pun minta diri. Kiai Gumroh serta kedua orang tua Winnie masih saja mengucapkan terima kasih ketika Darpati itu keluar dari regol halaman rumah Kiai Gumroh. Sepeninggal Darpati, maka Kiai Gumroh, kedua orang tua Winnie telah memanggil Manggada dan Laksono, serta Winnie sendiri. Mereka minta menceritakan apa yang telah terjadi. Manggada dan Laksono hampir tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara. Winnie sendirilah yang bercerita banyak tentang Darpati yang telah menolongnya. Seandainya Darpati itu tidak datang menolongmu, bukankah ada kakakmu, Manggada dan Laksono? Bertanya Kiai Gumroh. Kakang Manggada dan Laksono tidak berbuat apa-apa, jawab Winnie.
Apakah begitu? Bertanya Kiai Gumroh. Sebelum Manggada dan Laksono menjawab, Winnie sudah mendahulunya. Aku tidak tahu pasti apakah mereka akan melindungi aku atau tidak. Tetapi setidak-tidaknya mereka sangat lamban. Seandainya Manggada dan Laksono lamban, serta orang itu tidak datang, desak ibunya. Manggada dan Laksono mengerutkan dahinya. Baginya pertanyaan itu memang aneh, tetapi Winnie tidak menjawab. Ia hanya menunduk saja. Winnie, berkata Ki Praworo, aku ingin mendengar pendapat Manggada dan Laksono tentang orang itu. Aku minta kau diam saja lebih dahulu. Winnie memandang ayahnya sejenak, namun kemudian kembali ia menunduk. Ki Praworo pun kemudian bertanya kepada Manggada dan Laksono. Menurut pendapatmu, apakah ia memang berilmu tinggi? Ya Paman, jawab Manggada. Kami kadang-kadang tidak sempat mengikuti apa yang dilakukannya. Ki Praworo mengangguk-angguk, sementara Laksono sempat menceritakan apa yang telah terjadi dengan lebih jelas. Apakah yang telah dilakukan oleh Darpati terhadap kelima orang anak muda yang dipimpin oleh Rambatan itu. Ki Praworo mengangguk-angguk. Sementara itu kepada Kiai Gumroh ia berkata, apakah sebelumnya ayah pernah mendengar di sekitar daerah atau lingkungan ini terdapat satu perguruan atau sekelompok orang yang berilmu tinggi? Kiai Gumroh menggelengkan kepalanya. Katanya, baru setelah orang-orang Windukusumo ada di sini. Ki Praworo masih mengangguk-angguk. Katanya, apakah ada hubungannya antara orang-orang Kiai Windukusumo dengan orang ini? Seandainya demikian, maka kita harus menjadi sangat berhati-hati. ayah terlalu curiga, berkata Winnie hampir bergumam. Bukan terlalu curiga, Winnie, jawab ayahnya. Mungkin orang itu sengaja memanfaatkan kehadiranmu di sini agar ia sempat memasuki dan melihat-lihat rumah ini. Orang itu telah menolongku. Sekarang ayah menjadi curiga kepadanya. Bukankah seharusnya ayah berterima kasih sebagaimana ayah katakan? Apakah apa yang ayah katakan memang tidak sesuai dengan apa yang ayah pikirkan? Bertanya Winnie. Bukan begitu, Winnie, jawab ayahnya. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, maka wajarlah jika kita mencurigai setiap orang, tentu saja termasuk Darpati. Tetapi ia orang baik, ayah, gumam Winnie. Ayahnya hanya mengangguk-angguk. Kemudian Ki Praworo itu pun telah memberikan isyarat kepada Nyi Praworo untuk membawa anaknya keluar atau ke dapur saja. Nyi Praworo yang tanggap itu kemudian berkata, Winnie, sudahlah, bantu saja aku masak di dapur. Aku ingin menunjukkan kain lurikku. Gumam Winnie sambil memberengut. Oh, Sahut ibunya. bawa saja ke dapur, aku akan melihatnya. Mungkin aku juga ingin memiliki kain seperti itu. Winnie pun kemudian pergi ke dapur bersama ibunya sambil membawa kainnya yang dibelinya di pasar. Sementara itu, Kiai Gumroh dan Ki Praworo masih menahan Manggada dan Laksono. Mereka ingin mendapat keterangan keduanya lebih banyak lagi. Kesan yang diberikan oleh Manggada dan Laksono
memang mengatakan mempunyai dasar ilmu kanuragan, namun masih merasa sulit untuk memahami apa yang telah dilakukan oleh Darpati atas Rambatan dan kawan-kawannya. "Aku menjadi gelisah," berkata Ki Praworo. "Nampaknya Winih menganggap orang itu terlalu baik." Kiai Gumroh mengangguk kecil. Katanya, "Agaknya lebih dari itu. Bukankah kau merasakan pertumbuhan anakmu itu, baik secara kewadakan maupun kejiwaan? Wujud anakmu sekarang adalah benar-benar seorang gadis dewasa. Sedangkan jiwanya pun tentu sedang bergejolak menembus dinding masa remajanya, memasuki usia dewasanya. Justru pada umur yang paling rawan bagi seorang gadis yang sedang tumbuh." Ki Praworo mengangguk-angguk. Ia memang merasakan beberapa perubahan pada anak gadisnya. Sikapnya terhadap anak-anak muda pun berubah. Agaknya sebagaimana dikatakan oleh Kiai Gumroh, bahwa umur Winih adalah umur yang paling rawan dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang gadis. "Sudahlah," berkata Kiai Gumroh. "Kitalah yang harus berhati-hati. Kita awasi Winih sebagaimana menguasai anak-anak yang bermain di pinggir jurang. Kita memang tidak boleh lengah sekejap pun." "Ya Ayah," sahut Ki Praworo sambil mengangguk kecil. Namun ia pun berdesis. "Darpati, menilik wujudnya, memang seorang yang menarik. Adalah mungkin sekali Winih sudah tertarik sejak penglihatannya yang pertama atas orang lain. Apalagi Darpati telah menunjukkan jasanya kepada Winih, meskipun Winih sudah ditemani oleh Manggada dan Laksono." "Maaf, Kek," berkata Manggada kemudian. "Kami memang terlambat berbuat sesuatu. Kami merasa ragu karena selama ini kami menyatakan diri sebagai anak-anak muda kebanyakan tanpa ilmu kanuragan jika kami berada di antara anak-anak muda padukuhan." Kiai Gumroh mengangguk sambil menjawab, "Sudahlah, kalian tidak dapat disalahkan. Keraguan-raguan itu wajar sekali. Kalian tentu tahu bahwa orang-orang padukuhan ini mengenal aku sebagai seorang pembuat dan penjual gula, tidak lebih. Karena itu, maka sudah sepantasnya jika kalian juga menyesuaikan diri." Manggada dan Laksono hanya dapat menundukkan kepalanya, tetapi mereka masih juga merenungi sikap Winih. Bahkan mereka juga merasa menyesal kenapa mereka tidak segera berbuat sesuatu saat Rambatan sudah menjadi semakin kasar. Namun perkenalan antara Rambatan dan Darpati itu sudah terjadi. Yang harus dilakukan memang sebagaimana dikatakan oleh Kiai Gumroh, bagaimana melepas anak-anak di pinggir jurang. Ketika kemudian Manggada dan Laksono meninggalkan ruang dalam dan keluar ke halaman, maka mereka terkejut. Mereka melihat seekor burung elang yang melayang-layang tinggi. Burung yang sudah sangat mereka kenal. "Beritahukan kakek," desis Manggada. "Aku akan melihatnya kemana burung itu terbang." Laksono mengangguk sambil melangkah masuk. Ia berkata, "Baiklah, aku akan memberitahukan kepada kakek." Ketika hal itu disampaikan kepada Kiai Gumroh, maka Kiai Gumroh pun berkata kepada Ki Praworo, "Burung itu adalah perpanjangan mata Kiai Windukusumo. Sebenarnya burung itu milik seseorang yang disebut Panembahan, yang mengingini pusaka-pusaka itu.
Burung itu mampu menerjemahkan penglihatannya sehingga dapat memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Kiai Windukusumo. Isyarat yang diberikan oleh burung itu dapat dibaca dengan tepat oleh seseorang yang bertugas sebagai pawangnya. Luar biasa, desis Ki Praworo. Apakah burung itu hanya seekor? Tidak, jawab Kiai Gumroh. Lebih dari seekor. Cobalah kau melihat burung itu dari halaman belakang saja. Mungkin kau perlu berlindung di bawah dedaunan. Ki Praworo mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, betapapun pandainya seekor burung, tetapi akal manusia akan tetap lebih mampu mengatasinya. Demikianlah, maka Ki Praworo dan Kiai Gumroh pun segera keluar dari ruang dalam. Namun mereka telah pergi ke belakang melalui pintu butulan untuk melihat seekor burung elang yang berterbangan di langit. Ki Praworo mengangguk-angguk kecil melihat burung itu. Memang ada kesan bahwa burung itu seakan-akan mempunyai nalar. Seakan-akan burung itu tahu benar apa yang harus dilihat dan diperhatikannya di rumah yang ditunjuk oleh pawangnya. Asal kau mengetahui saja, berkata Kiai Gumroh yang ada di bawah sebatang pohon yang berdaun rimbun. Aku tidak perlu bersembunyi dari tatapan mata burung itu, berkata Ki Praworo. Orang-orang Kiai Windukusumo tentu sudah tahu bahwa aku ada di sini. Burung itu mengawasi tempat ini untuk melihat apa yang sedang dikerjakan di tempat ini. Jika saja ada kesibukan apapun, atau mungkin sekali kesibukan yang tinggi di sini. Ki Praworo mengangguk-angguk. Tetapi burung itu memang memberikan kesan tersendiri. Dengan nada dalam Ki Praworo berkata, burung itu tentu tidak sekedar mengawasi, tetapi burung itu dipersiapkan untuk menyerang dan setidak-tidaknya mengganggu. Kukunya memberikan kesan khusus. Iya, jawab Kiai Gumroh. Kuku-kukunya berselut baja. Ki Praworo tidak menjawab lagi. Dipandanginya burung yang berputaran beberapa kali, bahkan menukik beberapa kali, kemudian terbang tinggi menyusup awan yang mengalir rendah. Ketika burung elang itu kemudian hilang dari pandangan mata mereka, maka Ki Praworo pun telah masuk kembali ke ruang dalam. Manggada dan Laksono telah berada di ruang dalam pula. Demikian juga Kiai Gumroh. Kita memang harus berhati-hati terhadap burung-burung itu, berkata Ki Praworo. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka mengenal burung-burung itu sejak mereka mengenal seseorang yang bernama Panembahan yang bergelimang kegelapan itu. Demikianlah, maka orang-orang yang tinggal di rumah Kiai Gumroh itu menjadi semakin bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Memang tidak ada niat mereka untuk minta perlindungan kepada pihak lain atau menitipkan pusaka-pusaka itu kepada siapapun juga. Mereka berniat untuk menyelamatkan pusaka-pusaka itu sendiri bersama dengan kawan-kawan mereka. Yang membuat Kiai Gumroh dan Ki Praworo prihatin adalah anak gadis Ki Praworo. Nampaknya Winih benar-benar telah tertarik pada pertemuannya yang pertama dengan Darpati. Ketika di hari berikutnya Darpati datang berkunjung ke rumah Kiai Gumroh, maka Winih telah menerimanya dengan akrab. Ki Praworo dan Nyi Praworo tidak dapat dengan serta-merta melarang
hubungan anaknya dengan orang yang baru saja dikenalnya itu. Meskipun demikian, ketika kemudian Terpati itu minta diri, maka Ki Praworo mencoba untuk menasehati anaknya. "Winih," berkata Ki Praworo, "kau harus membatasi hubunganmu dengan orang asing itu." Orang asing? Bertanya Winih. Bukankah ia orang baik, Ayah? Jika ia bukan orang baik, ia tidak akan menolong aku. Ia dapat saja membiarkan aku diperlakukan buruk oleh siapapun, karena itu memang bukan tanggung jawabnya. Kita memang harus berterima kasih kepadanya. Tapi untuk berhubungan lebih jauh lagi, maka kita perlu mengetahui siapakah orang itu, bagaimana dengan keluarganya, dan bagaimana sikapnya memandang kehidupan. Berkata ayahnya, Apakah kita masih membedakan latar belakang kehidupan seseorang dalam hubungan pergaulan ini? Bertanya Winih. Tentu Winih, apalagi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah menginjak dewasa. Berkata ayahnya. Jadi, apakah ayah bermaksud menjadikan aku gadis pingitan seperti kebanyakan kawan-kawanku? Bukankah ayah dan ibu sudah berjanji untuk tidak menjadikan aku gadis pingitan yang hanya boleh mengintip sisi pergaulan anak-anak muda dari lubang-lubang dinding? Bertanya Winih. Bukan maksud ayah dan ibu Winih, tetapi kau tidak boleh bergaul terlalu akrab dengan orang yang baru kau kenal kemarin. Kau tentu mengetahui perlunya kita mengenal latar belakang dari kehidupan orang baru itu. Misalnya saja, jika orang itu mempunyai istri dan apalagi anak, bukankah hubunganmu dengan orang itu akan menimbulkan persoalan bagi istri dan anak-anaknya? Katakanlah bahwa hubunganmu dengan orang itu sama sekali tidak mengarah pada perhubungan yang lebih khusus, namun bahwa ia datang kepadamu dengan sikapnya seperti itu akan dapat menimbulkan persoalan pada keluarganya. Winih mengerutkan keningnya, wajahnya memang menjadi buram. Dengan nada berat ia berkata, Ayah dan ibu selalu berpikir hal yang bukan-bukan. Mungkin ayah dan ibu terlalu berhati-hati Winih. Tetapi bukankah sudah banyak terjadi bahwa pergaulan dari perkenalan yang terlalu singkat tanpa mengetahui latar belakang kehidupan masing-masing akan dapat menimbulkan persoalan? Bukankah aku sudah dewasa sehingga aku dapat menjaga diri? Berkata Winih. Menjaga diri dalam kesadaran sepenuhnya memang dapat menghindarkan diri, setidak-tidaknya mengurangi kemungkinan yang tidak diinginkan. Tetapi jika perasaan mulai diguncang oleh perasaan lain, maka penalaran akan terdorong ke samping. Namun Winih itu berkata dengan suara bergetar, Ayah dan ibu masih selalu menganggap aku anak-anak. Tidak, bukan begitu. Tetapi jika kau katakan bahwa ayah dan ibu menganggapmu kurang berpengalaman dalam pergaulan, memang benar. Jawab ayahnya. Winih memang tidak menjawab, tetapi di wajahnya nampak betapa ia menjadi kecewa terhadap sikap ayah dan ibunya. Tetapi ternyata di hari berikutnya, Terpati itu datang kembali. Winih pun masih tetap bersikap akrab sekali. Bahkan setelah mereka berbicara serba sedikit, maka Winih itu menemui ayah dan ibunya untuk minta izin melihat-lihat keadaan di sekitar padukuhan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus.
kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.